Assalamualaikum sahabat, kadang hidup tak berjalan seperti yang kita inginkan. Ada hari di mana langkah terasa berat, doa terasa hampa, dan langit seakan menutup diri dari tatapan kita. Kita bertanya dalam diam, "Mengapa, Tuhan? Mengapa kau biarkan aku kehilangan sesuatu yang begitu aku cintai?" Tapi di balik setiap kehilangan, di balik setiap luka, selalu ada tangan lembut yang bekerja. Diam-diam, menata ulang hidupmu dengan cara yang tidak kamu pahami. Karena kadang, cinta Tuhan tidak datang dalam bentuk yang indah. Ia datang dalam bentuk yang membuatmu menangis, agar matamu bisa melihat lebih dalam. Dan di balik takdir, selalu ada cinta. Cinta yang tidak pernah gagal. Karena ia datang dari Dia, yang tidak pernah berhenti mencintaimu. Bagian 1, saat hidup tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Kadang hidup terasa tidak adil, bukan? Kamu sudah berusaha begitu keras, kamu sudah berdoa begitu lama. Tapi yang datang bukan keberhasilan, melainkan kehilangan. Kamu menatap langit malam, dan entah mengapa, ada air mata yang turun perlahan. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sudah terlalu lama menahan kuat. Ada kalanya kamu menatap cermin, dan bertanya dalam hati kecilmu, "Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa doa yang kau panjatkan tidak dikabulkan? Mengapa jalan yang kau tempuh terasa begitu berat? Mengapa orang yang kau sayangi justru pergi? Dan mengapa, di antara semua hal yang bisa kau miliki, Tuhan justru mengambil yang paling kau cintai?" Kau tak ingin menyalahkan siapapun, tapi di dalam sunyi itu, kau merasa ada sesuatu yang hilang dari dirimu. Bukan hanya harapan, tapi juga arah. Malam terasa panjang ketika hati kehilangan maknanya. Langit begitu luas, tapi kau merasa sempit di dalam dada sendiri. Kau berjalan, tapi langkahmu hampa. Kau tersenyum di depan orang, tapi di dalam dada ada retakan kecil yang tak pernah sempat kau perbaiki. Dan di sanalah semuanya dimulai. Di antara reruntuhan harapan, jiwa mulai bertanya, apakah ini semua kebetulan? Atau memang aku sedang dipanggil untuk mengerti sesuatu yang belum kupahami? Ada saatnya hidup bukan tentang berlari lebih cepat, tapi tentang berhenti sejenak, menatap luka, menatap kecewa, dan mendengarkan diam. Diam yang selama ini kau hindari. Diam yang selama ini kau isi dengan bising dunia. Diam yang sesungguhnya bukan kekosongan, melainkan ruang di mana Tuhan berbisik pelan, mengalun, seperti cahaya lembut di gelap malam. Kadang Tuhan tidak menjawab dengan suara. Ia menjawab dengan keadaan. Ia menjawab lewat kehilangan, lewat kegagalan, lewat sesuatu yang membuatmu terpaksa berhenti. Karena hanya ketika kau berhenti, kau bisa benar-benar mendengar. Tuhan tidak ingin menghukummu. Dia hanya ingin mengajarkan sesuatu yang tidak bisa dipahami saat semuanya berjalan lancar. Coba ingat, berapa kali dalam hidupmu, sesuatu tampak hancur, tapi kemudian justru membawamu ke arah yang lebih baik? Berapa kali kamu kehilangan, lalu menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga? Begitulah cara cinta Tuhan bekerja. Kadang Ia harus merobohkan dinding yang kamu bangun sendiri, karena Ia tahu, di balik tembok itu, ada jalan yang lebih indah yang belum kamu lihat. Hidup memang tidak selalu mengikuti keinginanmu. Tapi percayalah, itu bukan berarti Tuhan melupakanmu. Mungkin, justru di sanalah Ia sedang paling dekat. Ketika segalanya tidak sesuai rencana. Itulah momen ketika kamu belajar mempercayai rencananya. Mungkin kamu belum melihat maknanya sekarang, karena kamu masih berada di tengah badai. Tapi nanti, ketika badai itu berlalu, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus terjadi seperti itu. Kecewa adalah cara lembut Tuhan memintamu kembali ke arahnya. Kegagalan adalah panggilan untuk berhenti mengandalkan dirimu sendiri. Dan kehilangan adalah cara paling lembut Tuhan menunjukkan bahwa tidak ada yang benar-benar hilang jika kamu sudah menemukan Dia. Setiap rasa sakit memiliki makna.
Setiap air mata menyimpan pesan. Dan setiap patah hati adalah undangan untuk masuk lebih dalam ke ruang sunyi di dalam jiwamu sendiri. Di sana, di ruang paling sepi itu, kau akan menemukan sesuatu yang selama ini terlupakan. Bahwa hidup ini bukan tentang mengatur, melainkan tentang menyerah. Dalam arti yang paling suci, menyerah bukan berarti kalah. Menyerah adalah cara jiwa mengenali bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Dan kekuatan itu adalah cinta. Cinta yang tidak pernah gagal. Cinta yang tidak selalu memanjakan, tapi selalu menyelamatkan. Cinta yang tidak selalu menjawab, ya, tapi selalu memberi apa yang benar-benar kamu butuhkan. Jadi, jika hari ini hidupmu tidak berjalan seperti yang kamu inginkan, jangan buru-buru marah. Jangan menutup hatimu. Mungkin Tuhan sedang menulis sesuatu yang belum selesai. Mungkin Ia sedang mengajarimu sabar. Karena ada hal besar yang akan datang setelah luka ini sembuh. Dan ketika saat itu tiba, kau akan melihat ke belakang dan tersenyum pelan. Ah, ternyata semua ini tidak sia-sia. Karena di balik setiap kecewa, selalu ada cinta yang sedang bekerja diam-diam. Bagian 2, di balik kesedihan, ada tangan yang tak terlihat. Kadang, hidup membuat kita terdiam bukan karena kita tidak tahu harus apa, tapi karena semua yang kita tahu tiba-tiba tidak berlaku lagi. Yang dulu terasa pasti, kini goyah. Yang dulu terasa benar, kini membingungkan. Yang dulu menjadi sandaran, kini justru membuat kita jatuh. Dan di antara semua rasa kehilangan itu, ada satu pertanyaan yang berulang-ulang berputar di dalam hati. Apakah semua ini hanya kebetulan? Kau pernah berdoa, tapi jawabannya tak datang. Kau pernah berharap, tapi yang datang justru luka. Namun entah mengapa, setiap kali kau merasa ingin menyerah, selalu saja ada sesuatu yang membuatmu tetap bertahan. Bukan karena kau kuat, tapi karena ada tangan yang tak terlihat, yang memegangmu dengan lembut, meski kamu tidak menyadarinya. Terkadang, tangan itu hadir dalam bentuk yang sederhana. Seseorang yang tiba-tiba mengirim pesan. Seorang teman lama yang datang saat kamu paling rapuh. Atau bahkan seekor burung kecil yang hinggap di jendela. Seolah berkata, kamu tidak sendiri. Itulah cara cinta bekerja. Diam, halus, tak terduga. Dan begitulah Tuhan menenun setiap kejadian dalam hidupmu. Benang demi benang, waktu demi waktu, Ia merangkai sesuatu yang belum kamu lihat ujungnya. Seperti seorang seniman agung, Ia menyulam dengan ketelitian sempurna. Kadang dari dekat, sulaman itu terlihat acak dan tidak indah. Benang bersilang, warna bertabrakan. Seolah tak ada bentuk. Tapi jika kau mundur beberapa langkah, jika kau lihat dari kejauhan, kau akan mulai menyadari. Setiap benang, setiap warna, setiap luka, ternyata punya tempatnya sendiri. Mungkin hari ini kamu tidak mengerti kenapa kamu harus kehilangan sesuatu yang sangat kamu cintai. Mungkin kamu masih marah, masih menahan air mata yang tidak sempat jatuh. Tapi suatu hari nanti, saat waktu sudah berjalan cukup jauh, kamu akan melihat bagaimana semua itu ternyata mengantarmu ke tempat yang lebih baik. Kamu akan berkata pelan, kalau saja aku tidak melewati itu dulu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Tangan yang tak terlihat itu tidak pernah berhenti bekerja. Ia menuntunmu saat kamu berjalan, memelukmu saat kamu jatuh, dan menunggu sabar saat kamu berpaling. Kadang, Ia membiarkanmu menangis. Bukan karena Ia kejam, tapi karena Ia tahu. Melalui air mata, jiwa menjadi jernih kembali. Ada saatnya kita hanya bisa belajar. Ketika hati kita patah. Karena hati yang belum retak, belum punya ruang untuk cahaya masuk. Jadi, jangan buru-buru menolak luka. Mungkin, luka itu bukan musuhmu. Mungkin, itu adalah tangan Tuhan yang sedang membentukmu. Menjadi lebih dalam, lebih lembut, lebih mengerti.
Kadang kita tidak sadar bahwa kesedihan adalah bentuk kasih paling halus. Cinta yang menyamar menjadi kehilangan, agar kita mau mencari makna sejati di baliknya. Pernahkah kamu memperhatikan bunga yang tumbuh di bebatuan? Ia tidak protes pada tanah yang keras, tidak menyesal lahir di tempat yang kering. Ia hanya tumbuh, karena ia tahu cahaya akan selalu menemukan jalannya. Begitu pula dengan hidupmu. Meski kamu merasa dikelilingi tembok, meski kamu berpikir tak ada jalan keluar, cahaya tetap akan menembus celah-celah kecil yang tak kamu duga. Dan setiap kali kamu mulai kehilangan harapan, ingatlah, bukan kamu yang sedang berjalan sendirian, tapi kamu sedang digendong oleh sesuatu yang lebih besar dari dirimu. Tuhan tahu kapan kamu lemah. Tuhan tahu kapan kamu hampir menyerah. Dan di detik terakhir sebelum kamu benar-benar jatuh, Ia mengirimkan tanda kecil. Entah berupa seseorang, entah hanya keheningan. Entah sebaris kata di tengah malam yang membuatmu kembali hidup. Itulah tangannya. Tangan yang tidak pernah kamu lihat, tapi selalu ada di setiap napasmu. Terkadang, kamu mencari keajaiban yang besar. Padahal setiap hari kamu sedang berjalan di atasnya. Keajaiban bukan selalu tentang laut yang terbelah, atau doa yang langsung dikabulkan. Kadang keajaiban adalah kamu, yang masih bisa tersenyum di tengah beban, yang masih mau bangun setelah jatuh berkali-kali, yang masih percaya meski sudah sering kecewa. Lihatlah hidupmu sekarang. Coba bayangkan, berapa banyak hal yang dulu kau anggap akhir, tapi ternyata hanya pintu menuju awal yang baru. Tangan yang tak terlihat itu telah menuntunmu sejauh ini. Ia tahu kapan kamu harus berhenti, kapan kamu harus kehilangan, dan kapan kamu harus dipertemukan kembali. Dan setiap langkah, sekecil apapun, bukanlah kebetulan. Semuanya adalah bagian dari rancangan besar yang indah, yang hanya bisa kamu pahami ketika kamu belajar melihat dengan mata hati, bukan mata kepala. Maka, jika hari ini kamu masih dalam kesedihan, peluklah dirimu pelan-pelan, dan katakan, "Aku sedang dibentuk oleh tangan yang tidak terlihat." Biarkan air mata jatuh. Biarkan rasa sakitmu mengalir. Karena setiap tetesnya sedang membersihkan sesuatu di dalam dirimu. Dan setelah itu, kamu akan merasa ringan. Bukan karena bebanmu hilang, tapi karena kamu akhirnya percaya bahwa ada tangan yang menuntunmu ke arah yang tepat. Bahkan ketika kamu merasa tersesat, jangan takut pada kesedihan. Kesedihan bukan musuh. Kesedihan adalah tanda bahwa hatimu masih hidup, masih bisa merasakan, masih bisa mencinta. Dan di balik kesedihan itu, selalu ada cinta yang diam-diam bekerja. Cinta yang tidak butuh disadari, tapi selalu nyata dalam setiap langkahmu. Karena di balik setiap kesedihan, selalu ada tangan yang lembut, yang sedang menuntunmu kembali kepada cinta yang tak pernah gagal. Bagian 3, cinta yang bekerja dalam diam. Ada kalanya, cinta tidak datang dengan pelukan. Kadang, cinta datang dalam bentuk kehilangan. Kadang, cinta tidak menenangkan, tapi justru mengguncangmu, menghapus semua hal yang kamu kira pasti, agar kamu belajar bergantung hanya pada satu hal, Tuhan itu sendiri. Kau tahu, betapa seringnya kita mengira bahwa cinta itu selalu harus indah, selalu harus menenangkan, selalu membuat kita bahagia. Padahal tidak selalu begitu. Cinta yang sejati seringkali datang dalam bentuk luka. Cinta yang benar justru menguji kesetiaan, mengguncang keyakinan, dan menelanjangi egomu yang paling halus. Tuhan tidak menghukum. Ia sedang menyembuhkan. Namun karena proses penyembuhan itu menyakitkan, kita sering salah sangka. Kau tahu rasanya kan? Ketika sesuatu yang sangat kamu jaga tiba-tiba hancur. Kau merasa Tuhan tidak adil. Padahal sesungguhnya Ia sedang memulihkanmu dari sesuatu yang kamu tidak tahu sedang menyakitimu perlahan. Seperti seorang tabib yang harus melukai luka lama agar sembuh.
Begitulah Tuhan memperlakukan jiwa kita. Ia membuka kembali bagian yang kita tutupi, menyentuh luka yang sudah kita kubur dalam-dalam. Bukan untuk menyiksa, tapi agar cahaya bisa masuk dan menyembuhkannya. Kadang, kamu tidak sadar kalau kamu sedang disembuhkan. Yang kamu lihat hanya rasa sakit, kehilangan, dan waktu yang terasa begitu lambat. Padahal, di balik semua itu, ada tangan yang sedang bekerja dengan sabar. Cinta Tuhan tidak selalu terasa lembut. Kadang cinta itu datang seperti badai, menghapus segalanya agar yang tersisa hanya yang murni. Kadang ia merobohkan, agar kamu tahu mana yang benar-benar bisa kamu sandarkan. Dan disitulah, jiwa mulai mengerti, bahwa cinta sejati tidak butuh pamrih, tidak butuh balasan, tidak butuh dipahami sepenuhnya. Cinta hanya perlu diterima, meski lewat air mata. Mungkin kamu pernah berpikir, kenapa Tuhan tidak membiarkanku bahagia seperti orang lain? Tapi tahukah kamu, bahwa kadang kebahagiaan yang kamu bayangkan, bisa menjauhkanmu dari kebahagiaan sejati yang sedang Tuhan siapkan? Ada saatnya Tuhan harus menunda sesuatu, bukan karena Ia tidak sayang, tapi karena waktumu belum tiba. Ada saatnya Tuhan harus mengambil sesuatu, bukan karena Ia kejam, tapi karena Ia tahu, jika kamu terus memegang itu, kamu akan melupakan siapa yang sesungguhnya menopangmu. Cinta Tuhan bekerja dalam diam. Ia tidak berteriak, tidak memaksa, tidak menuntut untuk segera dimengerti. Cinta itu hanya mengalir, melalui setiap peristiwa, setiap luka, setiap kebetulan kecil yang ternyata bukan kebetulan. Mungkin hari ini kamu sedang berada di tempat yang tidak kamu sukai. Mungkin kamu kehilangan sesuatu yang kamu cintai. Tapi percayalah, cinta Tuhan sedang bekerja tanpa kamu sadari. Cinta itu sedang menata ulang jalan hidupmu, menyusun kembali jiwamu yang sempat retak, dan menyiapkan ruang baru agar kamu bisa menampung cahaya yang lebih besar. Jiwa yang belum pernah patah, tidak akan pernah benar-benar mengenal Tuhan. Karena hanya saat kamu kehilangan semua pegangan, kamu akhirnya tahu siapa yang sebenarnya memegangmu. Dan di momen itu, jiwa berhenti melawan. Ia mulai diam. Ia mulai percaya. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena ia akhirnya tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Mungkin selama ini kamu berpikir bahwa cinta sejati harus terasa bahagia. Padahal, cinta sejati kadang datang dalam bentuk kehilangan. Bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk membangunmu kembali, dengan pondasi yang lebih kuat, lebih murni, lebih jujur. Kadang Tuhan menghapus sesuatu yang kamu cintai, agar kamu bisa mencintainya dengan lebih dalam. Kadang Ia membuatmu kecewa pada dunia, agar kamu tahu bahwa dunia ini memang tidak bisa menjadi tempat tinggal yang abadi. Dan ketika kamu akhirnya mulai menerima itu, ada kedamaian yang lembut muncul di dalam dada. Bukan karena semua masalahmu hilang, tapi karena kamu mulai mengerti. Semua ini adalah bentuk cinta yang lain. Cinta Tuhan bukan hanya tentang memberi apa yang kamu minta, tapi tentang menuntunmu menuju siapa yang seharusnya kamu jadi. Cinta itu membentukmu menjadi jiwa yang lembut, jiwa yang mengerti arti kehilangan, dan jiwa yang mampu mencintai tanpa takut terluka lagi. Lihatlah kembali perjalananmu. Berapa banyak luka yang dulu membuatmu menangis, tapi sekarang justru membuatmu bijak? Berapa banyak kehilangan yang dulu terasa seperti akhir, tapi ternyata menjadi awal yang indah? Itulah cinta. Bekerja tanpa suara, tumbuh di balik setiap perih, dan menyembuhkan di saat kamu bahkan tidak menyadari bahwa kamu sedang disembuhkan. Mungkin kamu masih berjalan di tengah gelap. Mungkin kamu belum melihat apapun selain kesedihan. Tapi percayalah, bahkan dalam kegelapan, cinta tetap bekerja. Cinta itu tidak butuh disorot. Ia hanya butuh diterima. Dan suatu hari nanti, ketika kamu sudah cukup jauh berjalan,
Kamu akan menoleh ke belakang dan berkata pelan, "Sekarang aku tahu. Ternyata Tuhan tidak menghukumku. Ia sedang menyembuhkanku." Jadi, hari ini, jika kamu merasa hancur, jika kamu merasa hidupmu tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan, ingatlah, ini bukan akhir. Ini adalah bagian dari cinta yang sedang bekerja dalam diam. Tuhan sedang memulihkanmu dengan caranya sendiri. Tuhan sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu yang akan datang. Dan cinta itu akan terus bekerja. Pelan, sabar, lembut. Sampai kamu siap untuk melihat semuanya dengan mata yang baru. Karena kadang cinta tidak datang dalam tawa, melainkan dalam luka yang perlahan menyembuhkanmu tanpa suara. Bagian 4, ketika jiwa belajar pasrah. Ada masa di mana aku berhenti melawan. Bukan karena aku lelah, tapi karena akhirnya aku mengerti bahwa tidak semua hal yang ingin kita genggam memang harus tetap kita miliki. Kadang, yang paling mencintai justru yang paling berani melepaskan. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang mempercayakan segalanya kepada Tuhan. Aku pernah berpikir bahwa pasrah berarti menyerah, bahwa ikhlas berarti kalah, bahwa melepaskan berarti tidak berdaya. Tapi ternyata aku salah. Pasrah bukan bentuk kekalahan, melainkan tanda bahwa aku akhirnya menemukan sesuatu yang jauh lebih besar dari kehendakku sendiri. Rencana Tuhan yang selalu indah. Meski kadang tidak aku mengerti. Ada masa di mana aku menolak kehilangan. Aku berdoa dengan air mata, memohon agar semuanya tetap sama. Tapi Tuhan diam. Ia hanya membiarkan waktu berjalan. Dan perlahan aku melihat, ternyata diamnya adalah bentuk cinta. Tuhan tahu kapan sesuatu harus dilepas, sebelum hal itu melukai jiwa lebih dalam. Ia tahu kapan hati harus dikosongkan, agar bisa diisi dengan sesuatu yang lebih murni. Aku mulai belajar dari hujan. Hujan tidak pernah menolak untuk jatuh. Ia turun dengan lembut, menyentuh bumi dengan keikhlasan yang tenang. Mungkin seperti itulah seharusnya aku hidup. Belajar jatuh tanpa takut hancur. Karena aku tahu, setiap jatuhku pasti bermakna. Tidak semua yang pergi harus digenggam. Dan tidak semua yang hilang berarti kehilangan. Kadang Tuhan hanya ingin mengajarkan bahwa hati yang terlalu penuh tidak bisa menerima cinta yang baru. Ada satu masa dalam hidupku, ketika aku berhenti bertanya, kenapa? Aku hanya duduk diam, menatap langit, dan berbisik pelan, mungkin inilah jalanku. Mungkin inilah cinta yang sedang Kau ajarkan, Tuhan. Saat itu, entah mengapa, hatiku terasa ringan. Tidak lagi ada beban ingin tahu semua alasan. Tidak lagi ada hasrat untuk mengubah apa yang sudah terjadi. Hanya ada keheningan. Dan di dalam keheningan itu, aku menemukan kedamaian. Pasrah ternyata bukan berarti berhenti berharap. Pasrah adalah percaya bahwa apapun yang terjadi, Tuhan masih memegang kendali penuh. Bahwa di balik setiap keterlambatan, ada waktu yang sedang Tuhan atur untuk kebaikanmu. Bahwa di balik setiap kehilangan, ada sesuatu yang lebih baik sedang menunggu dengan sabar. Kita hanya perlu berhenti mengatur Tuhan, dan mulai belajar mempercayainya. Aku pernah memohon agar seseorang tidak pergi. Aku pernah menangis karena sesuatu yang aku cintai hancur. Dan di titik terdalam itu, aku berbisik, Tuhan, kenapa Engkau mengambilnya? Lalu waktu menjawab dengan lembut. Beberapa hal diambil bukan karena aku tidak pantas, tapi karena aku terlalu mencintainya sampai lupa pada Sang Pemberi. Tuhan tidak ingin aku mencintai ciptaan lebih dari penciptanya. Ia ingin aku kembali mencintainya. Tanpa syarat, tanpa pamrih. Seperti dulu, sebelum aku mengenal dunia. Kadang, Tuhan menunda jawaban doamu. Bukan karena Ia tidak mendengar, tapi karena Ia ingin kamu mendengar hatimu sendiri. Di sana, di ruang paling sunyi, kamu akan mendengar suara lembut. Lepaskanlah, aku bersamamu.
Dan perlahan, kamu akan mulai mengerti bahwa tidak ada yang benar-benar hilang. Selama kamu masih punya Tuhan di dalam dada. Aku belajar bahwa hidup bukan tentang menaklukkan takdir, melainkan belajar menari di tengah arusnya. Kadang ombaknya tinggi, kadang anginnya kencang. Tapi selama aku tahu siapa yang menggenggam tanganku, aku akan baik-baik saja. Pasrah itu indah, karena ia membuat kita berhenti menggenggam terlalu erat. Ia memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Dan di saat itu, aku menemukan bentuk cinta yang paling sejati. Cinta yang tidak meminta, tidak memaksa, tidak mengikat. Cinta yang hanya percaya. Aku kini tahu bahwa setiap kehilangan bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk mendekat. Bahwa setiap luka adalah surat cinta dari Tuhan, yang berkata lembut, "Kembalilah, aku rindu." Mungkin selama ini aku sibuk menulis takdirku sendiri, padahal Tuhan sudah menyiapkan cerita yang lebih indah. Mungkin aku terlalu takut kehilangan, padahal kehilangan itu justru pintu menuju keutuhan yang sejati. Kini aku tidak lagi berdoa agar semuanya berjalan sesuai rencanaku. Aku hanya berdoa agar aku bisa percaya pada rencanamu, meski aku belum memahaminya. Aku tidak lagi memohon agar engkau segera menjawab doaku. Aku hanya memohon agar aku bisa tetap tenang di saat jawaban itu belum datang. Karena mungkin, justru di masa penantian itulah jiwa sedang disucikan. Belajar sabar, belajar ikhlas, belajar pasrah. Dan di titik ini, aku akhirnya mengerti arti dari keikhlasan. Bahwa ikhlas bukan sekadar melepaskan sesuatu, tetapi melepaskan diriku sendiri, ego, keinginan, harapan yang tidak perlu. Semua yang membuatku berat melangkah. Aku membiarkan semuanya pergi, karena aku tahu yang seharusnya tinggal akan selalu menemukan jalan untuk kembali. Pasrah adalah wujud cinta paling tinggi, karena di dalamnya tidak ada rasa takut kehilangan, tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan. Hanya ada kepercayaan penuh bahwa segala sesuatu yang datang dari Tuhan selalu membawa kasih-Nya, meski dibungkus dalam bentuk yang tidak aku pahami. Dan di sanalah jiwa akhirnya bebas. Sekarang aku tahu, mungkin inilah cinta yang sebenarnya. Cinta yang mengajarkan untuk percaya. Bukan cinta yang selalu manis, tapi cinta yang menuntun jiwa untuk pasrah, menerima, dan tetap mencintai, meski tanpa alasan apapun. Karena sejatinya, cinta tertinggi adalah ketika kamu berkata dalam doa, "Tuhan, aku percaya padamu, meski aku tidak tahu kemana Engkau membawaku." Kini, aku tidak lagi menuntut hidup harus seperti yang aku mau. Aku hanya ingin hidup seperti yang Tuhan mau. Karena di sanalah letak kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan ketika semua sesuai keinginan, tapi ketika hati tenang menerima apapun yang datang. Dan di titik itu, jiwa akhirnya pulang. Karena pasrah bukan berarti kalah. Ia adalah tanda bahwa cinta telah menemukan jalannya pulang. Bagian 5, menyadari bahasa cinta Tuhan. Ada masa ketika aku mulai berhenti bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Dan mulai berbisik pelan, "Mungkin inilah cara Tuhan mencintaiku." Karena kini aku tahu, tidak semua cinta datang dalam bentuk pelukan. Tidak semua kasih hadir dalam tawa. Kadang, cinta Tuhan datang dalam bentuk kehilangan. Datang dalam bentuk keheningan yang panjang. Atau dalam air mata yang tidak kunjung kering. Dulu aku tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan sesuatu yang begitu aku cintai pergi. Mengapa Ia mengambil orang-orang yang aku kira akan selalu ada. Mengapa Ia membuatku kehilangan arah saat aku baru saja belajar berjalan. Tapi kini aku tahu bahwa di balik setiap kehilangan ada cinta yang sedang bekerja. Cinta yang lebih besar dari pengertianku, lebih luas dari harapanku. Ada cinta yang diam-diam memperbaiki, tanpa harus terlihat oleh mata.
Cinta yang menuntun dari balik luka. Dengan cara yang tidak selalu manis, tapi selalu penuh makna. Tuhan tidak pernah menghukum. Ia hanya menyentuh dengan cara yang berbeda. Kadang melalui kehilangan. Kadang lewat keheningan. Kadang lewat doa yang tidak dijawab. Karena ia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Yang belum waktunya kamu pahami. Aku mulai menyadari sesuatu. Bahwa doa-doaku sebenarnya tidak pernah hilang. Mereka hanya berubah bentuk. Kadang doa yang kuminta dalam tangis. Dijawab Tuhan dalam ketenangan. Kadang yang kupinta dalam keinginan. Dijawab dalam kehilangan. Dan aku mengerti. Bahwa Tuhan tidak pernah salah menjawab. Aku saja yang sering salah memahami. Cinta Tuhan tidak selalu terasa lembut di awal. Kadang ia menggores, agar luka itu menjadi pintu bagi cahaya untuk masuk. Ia mematahkan sesuatu, agar kita tahu bagaimana rasanya direkatkan oleh tangannya sendiri. Ia mengosongkan, agar kita bisa diisi oleh kasih yang murni, yang bukan dari manusia, tapi dari Dia yang tak pernah pergi. Dulu aku kira cinta yang sejati adalah cinta yang tidak meninggalkan. Tapi ternyata, cinta sejati adalah cinta yang tetap bertahan. Meski dunia tampak berantakan. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Ia hanya mengubah bentuk kehadirannya. Kadang dalam kesendirian. Aku menemukan dekapan yang tak kasat mata. Kadang dalam kesepian. Aku mendengar suara lembut dalam hati berkata, "Tenanglah, aku di sini." Seiring waktu, aku belajar membaca bahasa cinta Tuhan. Ia berbicara melalui keheningan. Melalui kebetulan kecil yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Melalui tatapan seseorang yang datang di waktu yang pas. Melalui luka yang justru menumbuhkan diriku. Bahasa Tuhan tidak selalu berupa kata. Terkadang ia menjawab melalui perasaan yang tiba-tiba tenang. Di saat segalanya tampak kacau. Terkadang ia menjawab dengan membuatmu kuat. Padahal kamu sudah ingin menyerah. Terkadang ia menjawab dengan menghapus seseorang dari hidupmu. Karena ia tahu kamu terlalu mencintainya. Hingga melupakan dirimu sendiri. Cinta Tuhan bekerja diam-diam. Ia tidak memaksa. Tidak menuntut. Tidak meninggalkan. Ia hanya menunggu. Sampai kita lelah melawan. Dan akhirnya datang kembali dengan hati yang jujur. Mungkin selama ini, Tuhan tidak pernah menjang. Kitalah yang sibuk mencarinya di luar. Padahal ia sudah menunggu di dalam. Aku mulai mengerti bahwa setiap air mata bukan hukuman, melainkan surat cinta. Surat cinta yang ditulis dengan tinta kesabaran. Dan dikirim lewat peristiwa yang kadang menyakitkan. Tuhan menulis surat cinta itu tidak di atas kertas, tapi di dalam hati. Dan jika kamu cukup tenang, kamu akan bisa membacanya. Bahasa cinta Tuhan tidak rumit. Ia hadir dalam pelukan seorang ibu. Dalam tatapan orang asing yang tiba-tiba membantu. Dalam bisikan hati yang mengatakan, "Maafkanlah." Dalam rasa damai yang datang entah dari mana. Setelah kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan berbicara dalam segala hal. Hanya saja, kita jarang benar-benar mendengarkan. Ketika aku mulai membuka mata hati, aku melihat cinta Tuhan di mana-mana. Di daun yang gugur. Di senyum anak kecil. Di matahari yang tetap terbit setelah malam yang panjang. Dan di dalam setiap kesedihan yang pernah membuatku menangis. Aku melihat kasih yang diam-diam menuntunku pulang. Cinta Tuhan tidak pernah gagal. Karena ia tidak diukur dengan waktu atau keadaan. Cintanya kekal. Melampaui segala bentuk. Melampaui segala rasa. Aku mulai berbicara pada Tuhan bukan dengan keluhan, tapi dengan keheningan. Aku tidak lagi memaksa doa harus segera dijawab. Karena aku tahu, setiap diamnya adalah jawaban yang paling dalam. Aku mulai paham bahwa doa bukan sekadar meminta. Doa adalah cara jiwa kembali berbicara pada asalnya. Setiap, "Ya Tuhan," yang keluar dari bibirku adalah panggilan cinta dari rumah yang lama aku lupakan.
Kini aku tahu bahwa Tuhan mencintaiku dengan cara yang tidak bisa kujelaskan. Ia tidak selalu memberiku yang aku mau, tapi selalu memberiku yang aku butuh. Ia tidak selalu menyingkirkan badai, tapi ia selalu memegang tanganku agar tidak tersapu arus. Ia tidak selalu membuatku tertawa, tapi ia selalu memastikan bahwa air mataku berharga. Dan cinta seperti itu, cinta yang tidak gagal, karena ia tidak pernah pergi. Mungkin itulah sebabnya mengapa semakin aku mengenal kehilangan, semakin aku mengenal Tuhan. Karena hanya dalam kekosongan aku bisa benar-benar melihat siapa yang selalu tinggal. Dan di titik itu, aku tidak lagi takut jatuh, tidak lagi takut kehilangan, karena aku tahu, selama aku mencintai dengan keikhlasan, aku tidak akan pernah benar-benar kehilangan apapun. Bahasa cinta Tuhan selalu sederhana. Ia tidak datang dengan kata-kata megah, tapi dengan perasaan yang lembut. Seperti pelukan yang tak terlihat. Seperti napas yang membuat dada terasa hangat. Setiap napas, setiap langkah, setiap detik adalah surat cinta dari Tuhan yang terus dibisikkan kepada jiwa. Tenanglah, aku di sini. Aku tidak pernah pergi. Cinta Tuhan tidak pernah gagal, karena ia tidak pernah menjauh. Ia hanya menunggu sampai kamu siap untuk melihat. Bagian 6, di balik takdir, selalu ada cinta. Pagi ini, aku membuka mata. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian waktu, aku merasa damai. Bukan karena segalanya sudah sempurna, tapi karena akhirnya aku berhenti melawan hidup. Aku tidak lagi bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Karena kini aku tahu, tidak ada yang benar-benar terjadi padaku. Semua terjadi untukku. Aku menatap langit, dan untuk pertama kalinya, aku tidak melihat beban. Aku melihat cinta. Cinta yang tak selalu mudah dipahami. Cinta yang kadang menyamar sebagai kesedihan. Tapi selalu membawa pulang jiwaku pada Tuhan. Aku mengerti sekarang, bahwa takdir bukan musuhku. Ia adalah jalan yang Tuhan pilihkan agar aku kembali mengenalnya. Semua yang datang dan pergi, semua yang runtuh dan tumbuh, semua adalah bentuk cinta. Meski kadang terasa seperti luka, Tuhan tidak pernah menulis cerita untuk menghancurkanmu. Ia menulisnya agar kamu pulang. Pulang kepadanya. Dengan hati yang lebih lembut, jiwa yang lebih bijak, dan cinta yang lebih murni. Aku teringat masa ketika aku begitu marah pada takdir. Aku menolak kenyataan, merasa Tuhan tidak adil, dan bertanya dengan getir, "Mengapa kau ambil segalanya dariku?" Tapi kini aku tersenyum, karena aku tahu, Tuhan tidak pernah mengambil untuk menghancurkan. Ia mengambil untuk membersihkan, agar aku berhenti mencintai apa yang fana, dan mulai mencintai apa yang kekal. Dulu aku merasa kehilangan segalanya. Sekarang aku tahu, aku tidak kehilangan apapun yang sejati. Yang sejati tidak pernah pergi. Ia hanya berubah bentuk, dari wujud yang bisa disentuh, menjadi rasa yang hanya bisa dirasakan. Setiap cinta yang hilang, setiap orang yang pergi, setiap doa yang tidak dijawab, semuanya hanya cara Tuhan mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang menggenggam, melainkan tentang mempercayakan. Aku pernah berpikir takdir itu kejam. Sekarang aku tahu, takdir hanyalah cinta Tuhan yang menyamar. Takdir datang bukan untuk menghukum, tapi untuk menuntun. Takdir tidak menutup jalan. Ia justru membuka jalan baru. Jalan yang mengarah pulang kepadanya. Kini aku tahu, bahwa tidak ada langkah yang sia-sia. Setiap kegagalan membawaku lebih dekat kepada kebijaksanaan. Setiap kehilangan mengantarkanku lebih dalam pada cinta. Setiap air mata memurnikan pandanganku, agar aku bisa melihat Tuhan di balik segalanya. Dan di titik ini, aku mulai mengerti makna dari kata percaya. Percaya bukan berarti mengerti segalanya,
Percaya adalah tetap melangkah. Meski aku tidak tahu apa yang menunggu di depan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah. Tapi Ia menjanjikan langkah yang kuat. Ia tidak menjanjikan dunia yang tanpa air mata. Tapi Ia menjanjikan hati yang tahan menampungnya. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa kehilangan. Tapi Ia menjanjikan cinta yang tak akan pernah hilang. Aku belajar bahwa Tuhan tidak hanya hadir di surga. Ia juga hadir di setiap rasa sakit. Di setiap hening yang aku tangisi. Di setiap napas yang masih Ia izinkan terjadi. Setiap kali aku jatuh, aku tidak jatuh ke dalam kehampaan. Aku jatuh ke dalam tangan-Nya. Dan tangan itu selalu menuntunku bangkit. Dengan lembut, dengan sabar, dengan cinta yang tidak pernah lelah. Sekarang aku tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diriku. Karena aku tahu, bahagia bukan ketika hidup berjalan seperti keinginanku. Tapi ketika aku menerima segalanya dengan hati yang percaya. Aku tidak lagi menolak apapun yang datang. Aku tidak lagi memaksa apapun yang pergi. Sebab aku tahu, setiap yang datang membawa pesan. Dan setiap yang pergi meninggalkan pelajaran. Tuhan selalu meninggalkan sesuatu untuk membuat kita bertahan. Selalu. Saat hati remuk, Ia tinggalkan harapan kecil di sudut jiwa. Saat segalanya terasa gelap, Ia nyalakan cahaya di dalam dada. Saat semua orang pergi, Ia biarkan rasanya tinggal di sana. Diam, tapi nyata. Karena cinta Tuhan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bergeser dari luar menuju dalam. Kini aku berjalan bukan karena aku tahu arah. Tapi karena aku percaya bahwa siapapun yang menggenggamku, tidak akan pernah melepaskan. Tuhan tidak pernah gagal mencintai. Kitalah yang sering gagal memahami bentuk cintanya. Dan ketika akhirnya aku berhenti menuntut, berhenti mengatur, berhenti berdebat dengan takdir, aku menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketenangan. Ketenangan itu tidak datang karena semuanya mudah. Tapi karena aku belajar menerima bahwa hidup tidak harus sempurna. Agar bisa aku syukuri. Sekarang aku tahu bahwa bahkan di tengah badai, Tuhan masih menulis kisah cinta di langit jiwaku. Bahkan ketika aku merasa kehilangan segalanya, Tuhan masih menyisakan cinta yang cukup untuk membuatku bertahan. Dan cinta itu cukup, selalu cukup. Mungkin, selama ini aku tidak kehilangan apa-apa. Aku hanya sedang diajak untuk melihat bahwa segalanya memang milik Tuhan. Dan ketika aku rela mengembalikan semuanya, aku justru menemukan diriku sendiri. Aku adalah jiwa yang diciptakan dari cinta. Yang pernah jauh, tapi kini pulang. Kini aku tahu, takdir bukan musuhku. Ia adalah jalan pulangku. Takdir adalah cara Tuhan berbicara. Cara cinta bekerja. Cara jiwa tumbuh dan kembali pada cahaya asalnya. Dan di balik segala kehilangan, selalu ada cinta yang cukup. Cinta yang tidak pernah habis. Karena sumbernya adalah Tuhan sendiri. Jadi, jika suatu hari kamu merasa lelah, jika kamu merasa kehilangan arah, ingatlah, kamu tidak sedang dihukum. Kamu sedang dibentuk. Kamu tidak sedang ditinggalkan. Kamu sedang diajak pulang. Dan di balik setiap takdir, selalu ada cinta. Takdir bukan musuhmu. Ia adalah surat cinta Tuhan yang membimbingmu pulang.